Oke, sahabat sekalian, kita lanjutkan rahasia yang kedua. Kalau tadi yang pertama kita bicara tentang membangun figur otoritas supaya produk kita lebih cepat, lebih mudah diserap market. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang kedua ini kalau saya istilahkan adalah kita harus memiliki faktor why. Kita harus memiliki alasan yang sangat kuat, argumen yang sangat kuat, persuasi yang sangat kuat untuk meyakinkan customer kenapa mereka harus membeli produk kita. Kalau di materi-materi yang lain, istilah ini disebut USP, Unique Selling Proposition, atau diistilahkan added value, nilai tambah, atau diistilahkan benefit. Lebih kurang begitu, teman-teman. Artinya begini, ketika ada produk A, ada produk B, Anda harus punya argumen yang kuat. Anda harus bisa meyakinkan customer kenapa mereka harus memilih produk Anda. Sebut kata produk A ini punya 10 kelebihan, maka pastikan produk Anda punya 11 kelebihan supaya terpilih. Atau kalau bukan 11 kelebihan, produk Anda punya nilai tawar yang berbeda. Ya, nilai tawar yang berbeda. Contohnya misalnya begini, teman-teman. Ada sama-sama ayam crispy misalnya, ya. Kemudian Anda berpikir, apa ya kalau saya jualan ayam crispy biar menjadi pembeda atau menjadi lebih baik daripada kompetitor saya. Misalnya ayam Anda organik misalnya, ya kan? Atau ayam Anda seperti chicken misalnya, ayamnya mulai kecil sampai dipotong dia dibacakan murotal gitu. Jadi ayamnya lebih soleh daripada yang makan, ya kan? Nah, cari sesuatu yang kemudian customer punya alasan kenapa membeli dari Anda, kenapa membeli dari kita. Kalau nggak punya itu, maka customer akan mengabaikan produk Anda, akan mengabaikan kehadiran merek Anda, akan mengabaikan kehadiran Anda. Nah, bicara USP, kalau biasanya di workshop yang saya pandu itu kita pasti tahu ada daerah perang. Nah, daerah perang, kalau kita mau berperang di sana ya kita harus menaikkan terus USP kita. Tapi saran dari para guru adalah Anda mending bermain di daerah yang Anda pasti menang. Apa itu daerah yang pasti menang? Ya daerah yang kita punya kelebihan kompetitor tidak punya. Daerah yang kita, wilayah yang kita punya keahlian kompetitor tidak punya. Contoh misalnya, Anda punya produk apa? Oke, misalnya contoh produk Anda outbound misalnya, sebagaimana yang saya punya. Outbound sama-sama outbound itu orang jadi sama begitu. Apa bedanya saya milih outbound A, outbound C, outbound B dan sebagainya. Maka harus Anda create value, teman-teman, yang menjadikan mereka kenapa memilih outbound Anda. Contoh kalau outbound saya misalnya kita selalu kombinasi antara coaching, hipnoterapi, spiritual. Nah, itu kita tambahkan di situ unsur-unsur psikologis. Jadi tidak semata-mata outbound, tapi di sana ada terapinya misalnya. Sehingga biasanya orang outbound itu pulang dia membawa pencerahan yang berbeda. Contoh yang lain lagi misalnya, ketika Anda jualan kopi misalnya, apa bedanya kopi Anda dengan kopi yang lain? Segera temukan pembedanya, segera temukan added value-nya, segera temukan benefitnya, segera temukan USP-nya, sehingga customer punya alasan membeli dari Anda. Contoh misalnya mobil, ada banyak sekali mobil, masing-masing orang itu akan membeli berdasarkan alasannya masing-masing. Alasannya masing-masing. Ketika Anda tidak bisa memenuhi why dari customer, maka Anda nggak akan terpilih. Nah, untuk memenuhi why itu Anda harus punya riset market, Anda harus rajin untuk mendengarkan customer, masukan-masukan customer dan sebagainya, sehingga kemudian Anda bisa memunculkan produk-produk yang bisa memenuhi alasan kenapa customer membeli dari saya. Kalau di SBM yang dipandu oleh Pak Budi Satria Isman, kita ada pertanyaan, why do people choose you? Nah, mengapa orang harus memilih Anda begitu? Apa alasan orang memilih produk Anda? Nah, disinilah kemudian tim Research and Development harus terus mengkaji produk-produk yang kita punya, sehingga produk yang kita punya itu customer memiliki alasan gitu, memiliki argumen. Oke, saya akan beli produk ini karena A, B, C, D.
Nah, terus pertajam alasan itu supaya kemudian Anda tak diabaikan oleh market. Nah, rahasia supaya kita memiliki why yang kuat itu adalah terus belajar, ya. Terus kemudian Anda lihat kanan kiri kompetitor Anda, mereka memainkan apa. Kalau Anda mau mainkan pola yang sama, tambahkan sesuatu yang kompetitor Anda nggak punya. Tapi kalau Anda mau mainkan value yang berbeda, Anda segera create value yang berbeda. Contoh misalnya antara HP yang satu dengan HP yang lain. Ada HP itu yang sama-sama Android-nya misalnya begitu ya. Kemudian satunya punya kelebihan fokus di ketajaman foto misalnya, satunya lagi fokus di video, satunya lagi fokus di fasilitas yang lain. Tapi ada yang kemudian HP yang tidak memainkan permainan di situ, mereka memainkan fitur-fitur yang lain, mereka memainkan software-software yang lain yang nggak dimiliki oleh HP yang lain. Nah itu contohnya seperti itu teman-teman. Jadi kenapa produk Anda nggak laku? Coba cermati, jangan-jangan konsumen tidak punya alasan yang kuat untuk memilih produk Anda. Nah, pastikan Anda terus belajar, terus melihat kanan kiri, sehingga Anda terus bisa menambahkan USP produk Anda, added value produk Anda, benefit produk Anda, sehingga customer punya alasan kuat kenapa saya memilih produk yang A, kenapa saya memilih produk yang B, kenapa saya memilih produk yang C. Begitu teman-teman. Cek sekali lagi why dari produk Anda, ya, why do people choose you, begitu ya. Kenapa orang memilih produk Anda? Anda harus cari alasan yang kuat, temukan itu sehingga produk Anda akan dilirik oleh market. Kalau dalam ilustrasi balap kuda teman-teman, ini salah satu guru kita semua Pak Laksita di bukunya mengatakan bahwa pemenang lomba kuda itu tidak harus yang lebih cepat dalam waktu, dalam jarak yang jauh, tidak. Cukup hidungnya 1 senti aja lebih panjang, lebih duluan nyampe daripada kuda yang lain, maka dialah pemenangnya. Nah ini ilustrasi yang sederhana teman-teman. Jadi Anda sebenarnya nggak harus punya banyak USP, Anda punya 1-2 kelebihan yang kompetitor nggak punya, nah itu bisa menjadi alasan untuk customer membeli produk Anda. Sekali lagi, cek kembali produk Anda, kuatkan alasan-alasan kenapa customer harus membeli produk Anda, bukan produk dari kompetitor Anda. Ketika Anda bisa melakukan itu, maka Anda akan memenangkan persaingan di era sekarang yang kompetisinya luar biasa dahsyat ini. Mungkin itu yang kedua teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas yang ketiga, bagaimana cara agar produk kita lebih mudah diserap market. Itu juga harus Anda pahami, apakah produk Anda harus selalu cash gitu. Kadang nggak semua orang hari ini pegang uang gitu. Mereka hari ini lebih populer dengan cashless misalnya. Jadi mereka lebih suka bayar pakai kartu debit misalnya gitu, atau kartu kredit.